Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang konsep dan implementasi konseling berwawasan pesantren yang beranggotakan saya sendiri, Anggita Safitri, dan teman saya Sekar Anissa Firdaus, saya Septi Hernita, saya Anggun Astuti, saya Tiara Azahra. Selamat menyaksikan. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini ada 3. Yang pertama yaitu pengertian konseling pesantren. Yang kedua yaitu model konseling berwawasan pesantren dalam interaksi konseling lingkungan. Yang ketiga yaitu contoh penerapan model konseling berwawasan pesantren dalam konteks konseling lingkungan. Nah, pembacaan materi ini akan dibawakan oleh Mbak Septi Hernita, Mbak Anggun Astuti, Mbak Tiara Azahra, Mbak Sekar Anissa, dan juga saya sendiri yaitu Anggita Safitri. Baiklah, saya Septi Hernita akan menjelaskan poin pertama yaitu pengertian konseling pesantren. Konseling pesantren adalah pelayanan atau bantuan oleh seorang konselor, kiai, pembimbing, atau guru atau ustadz yang diberikan kepada santri, klien, agar dapat menemukan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan yang bukan bersifat materialistis, melainkan lebih kepada rohaniah atau psikis, agar santri dapat bahagia di dunia dengan kedamaian itu, serta dapat bahagia di akhirat dengan mengikuti petunjuk jalan yang lurus, Al-Quran, melalui nasihat kiai. model konseling berwawasan pesantren dalam konteks konseling lingkungan. Indigeus sebagai model konseling pesantren erat kaitannya dengan pemikiran dan keyakinan-keyakinan dalam praktik tradisional suatu masyarakat baik subjektif maupun objektif. Ruang subjektif berkaitan dengan keunikan individu itu, dan sedangkan ruang objektif yaitu ruang yang berkaitan dengan budaya di mana individu itu berasal. Konselor harus bersedia untuk belajar dan memiliki wawasan terkait model penyembuhan yang berasal dari masyarakat pribumi. Paling tidak, konselor memfungsikan dirinya sebagai fasilitator untuk menyediakan dukungan sistem dalam rangka penyembuhan masyarakat pribumi. Konseling indigeus yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu untuk menangani realitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan terkini, berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik kehidupan, kepercayaan, cara berpikir, dan pengetahuan lokal, serta tempat tinggal di mana penduduk itu berasal. Kearifan lokal atau lokwisdom yaitu keseluruhan pengalaman baik gagasan, pandangan hidup, nilai, norma, bahasa maupun adat istiadat yang dimiliki suatu masyarakat yang dianggap baik dan dipakai secara mentradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya di tanah kelahirannya. Konseling indigeneus yaitu proses perbantuan terhadap individu untuk menangani realitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan terkini berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik kehidupan, kepercayaan, cara berpikir, dan pengetahuan lokal tempat individu itu tinggal atau berasal. Kearifan lokal yaitu keseluruhan pengalaman baik gagasan, pandangan hidup, nilai, norma, bahasa, maupun adat istiadat yang dimiliki suatu masyarakat yang dianggap baik dan dipakai secara mentradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya di tempat tanah mereka lahir. C. Contoh penerapan model konseling berwawasan pesantren dalam konteks konseling lingkungan. Konseling
Indigeneus mengandung arti konseling yang berakar kepada sistem pengetahuan dan praktik masyarakat setempat, di mana individu menginternalisasikan sistem pengetahuan dan praktik perilakunya. Pengakaran kepada setempat ini tidak berarti mengabaikan konsep-konsep konseling, konsep-konsep psikologi yang dianggap universal yang biasanya dihasilkan oleh negara-negara Amerika Serikat. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh lain penerapan teknik-teknik konseling individu yang menunjukkan kecerdasan, dominan, kreatif, dan mandiri. Diberikan teknik konseling cenderung non-direktif. Sebaliknya, individu yang pasif, kurang cerdas, tidak berdaya diberikan teknik cenderung direktif. Teknik konseling beserta ciri-ciri penerapannya dianggap sebagai konsep universal yang dapat diterapkan dalam berbagai budaya yang berbeda. Dengan demikian, konseling indigenous menggunakan sistem pengetahuan dan praktek masyarakat setempat dan tidak mengabaikan kemungkinan mengadopsi prinsip-prinsip, konsep-konsep dari tempat lain. Selalu diasosiasikan indigenous Barat Amerika. Indigenous itu sendiri pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh universalisme melalui pengumpulan dan silang berbagai indigenous. Prospek yang diperoleh dari konseling indigenous adalah yang pertama, memungkinkan terjadinya asimilatif sintesis, yaitu titik temu antara nilai-nilai tradisional setempat dengan yang diimport untuk menghasilkan integrasi organik. Sistem pengetahuan dan praktek yang bermakna dipelihara dan pengetahuan yang lama dimunculkan kembali dalam bentuk-bentuk baru disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Menurut Gopal tahun 1981 mengemukakan bahwa proses integrasi dapat dipandang sebagai suatu pergolakan bagi munculnya kesadaran suatu tantangan terhadap dominasi intelektual barat dan suatu pencarian untuk memperbaiki identitas orang yang sudah hilang. Kedua, konseling indigenous merupakan langkah diperolehnya prinsip-prinsip konsep-konsep konseling universal. Ketiga, mengurangi keekstriman pandangan bahwa relativisme kebudayaan mengingkari prinsip-prinsip yang universal. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu konseling pesantren adalah pelayanan atau bantuan oleh seorang konselor, kiai, pembimbing, guru, ustadz yang diberikan kepada seorang santri ataupun klien agar dapat menemukan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan yang bukan bersifat materialistis, melainkan lebih kepada rohaniah atau psikis agar santri dapat bahagia di dunia dengan kedamaian itu, serta dapat bahagia di akhirat mengikuti petunjuk jalan yang lurus atau Al-Quran melalui nasihat kiai. Konseling indigenous mengandung arti konseling yang berakar kepada sistem, pengetahuan, dan praktek masyarakat. Tempat di mana individu menginternalisasi sistem, pengetahuan, dan praktek perilakunya. Prospek yang diperoleh dari konseling indigenous adalah pertama, memungkinkan terjadinya asimilatif sintesis, yaitu titik temu antara nilai-nilai tradisional setempat dengan yang diimport untuk menghasilkan integrasi organik. Sistem pengetahuan dan praktek yang bermakna dipelihara dan pengetahuan yang lama dimunculkan kembali dalam bentuk-bentuk baru disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Itulah video penjelasan materi kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.